Shalom, jumpa lagi bersama saya dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita memohon hikmat dan pimpinan Roh Kudus. Saatnya kami mau membaca dan merenungkan firman. Roh Kudus yang mengilhamkan firman-Mu kiranya memberikan hikmat dan pengertian sehingga kami dapat memahami kebenaran firman-Mu yang dapat meneguhkan hati bahkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Matius 13 ayat 13. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Matius 13 ayat 13. Tema renungan kita, percaya dan mengerti. Percaya dan mengerti. Saudara, ada orang yang bertanya, mana lebih dahulu, percaya atau mengerti? Lalu ada yang berkata, ya mengerti dulu dong, baru percaya. Sebaliknya ada yang berkata, percaya dulu, baru mengerti. Ibrani 11 ayat 3 menyatakan, karena iman kita mengerti. Proses beriman mirip proses belajar. Di sekolah kita belajar banyak hal yang belum kita mengerti. Ketika kita tidak mengerti satu pelajaran, seharusnya respons kita adalah bertanya. Jadi orang yang tumbuh dalam pengertiannya adalah orang yang memelihara sikap haus, belajar, dan berani bertanya. Itu yang harus kita miliki. Di dalam Matius pasal 13, para murid Tuhan Yesus tidak mengerti mengapa Yesus mengajar dengan perumpamaan. Itu kita baca dalam ayat 10. Yesus memakai perumpamaan tentu karena ada beberapa fungsi. Ada beberapa alasan. Pertama, untuk menegaskan sifat rahasia kerajaan surga. Untuk masuk kerajaan surga, perlu penyataan yang datang dari pihak Allah. Dan itu harus ditanggapi dengan iman, ayat 11. Jadi, inisiatif Allah mutlak diperlukan, baik untuk menyatakan rahasia kerajaan Allah, maupun untuk membimbing orang agar merespons pewartaan kerajaan Allah itu dengan iman. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, perumpamaan berakibat ganda. Kepada orang yang dikaruniai hati responsif, akan terjadi proses bertanya, mencari, beroleh tuntunan, dan aktif mengimani. Orang itu akan mengalami pertumbuhan rohani, dan ini adalah anugerah. Tapi untuk orang yang bebal, perumpamaan akan membuat kerajaan surga semakin tertutup baginya. Bahkan membuat orang itu mengalami proses pembutaan rohani lebih lanjut. Itu bisa kita lihat dalam ayat 14-15. Ia mendengar, tapi tidak mengerti. Karena sesungguhnya dia tidak percaya. Jadi dampak perumpamaan yang memisahkan pendengar ke dalam dua kelompok itu kini terjadi. Para murid langsung menyatakan ketidakmengertian mereka kepada Yesus. Dan tentu ini adalah langkah iman. Lalu Yesus memberikan penjelasan dan menerangi hati mereka. Orang banyak tidak demikian. Mereka bertahan dalam kegelapan pikiran dan hati mereka. Karena mereka yang tidak percaya, maka arti dan makna kerajaan Allah bagi mereka jadi tertutup. Bahkan itu menjadi pesan penghukuman bagi mereka. Akan tetapi, sebaliknya bagi orang yang percaya, perumpamaan ini menyingkapkan arti dan makna kerajaan Allah. Perhatikan bahwa iman atau percaya akan menuntun kita kepada pengertian. Pengertian atau pengetahuan tentang siapa Tuhan yang kita imani. Orang percaya akan menunjukkan sikap yang antusias dan rasa ingin tahu yang besar tentang kehidupan rohani. Dan
Kalau saudara-saudara ditanya, jika kita ditanya masing-masing, apakah kita memiliki sikap yang antusias, memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang siapa Tuhan, tentang hal-hal yang bersifat rohani, tentang pokok-pokok iman. Saudara yang terkasih, melalui renungan ini, kita diajar untuk memiliki sikap yang terbuka, untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Mendengar dengan sungguh-sungguh, supaya kita bisa mengerti, belajar sungguh-sungguh, dan membuka hati untuk siap diajar oleh Tuhan. Sebab itulah tanda iman yang bertumbuh. Mari kita terus menumbuhkan iman kita. Kita percaya kepada kebenaran, karena dengan iman, dengan percaya, maka pengertian kita akan semakin ditambahkan. Iman memiliki dimensi yang bersifat suprarasional, yang melebihi, melampaui daripada rasio ataupun pengetahuan kita. Maka karena itu, kita harus terus memupuk ataupun menumbuhkan iman kita dengan satu kerinduan, dengan satu rasa haus dan lapar akan kebenaran, dan kita mau terus dipimpin oleh Roh Kudus supaya kita mengalami pertumbuhan. Dan melalui pertumbuhan itu, kita semakin memuliakan Tuhan, dan Tuhan pasti bersuka cita. Tuhan pasti senang melihat anak-anaknya bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini, supaya kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami sungguh-sungguh dapat memahami firman-Mu, mengalami firman-Mu, supaya kami benar-benar memiliki kehidupan yang diubahkan, kehidupan rohani, untuk dapat memahami prinsip-prinsip kerajaan Allah. Dan kami hidup sebagai anak-anak kerajaan Allah yang berdampak secara positif dimanapun kami berada. Tuhan, tolong kami, bukalah hati kami, supaya kami senantiasa mau mendengarkan firman-Mu dan taat akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita di sepanjang hari ini. Shalom.